warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafdi Hakiki Channel. Sebelum menonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami, teman-teman sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia. Di edisi kali ini kita akan membuatkan tutorial tentang bagaimana ketika kita menyeting bahan atau melakukan penyimpanan bahan yang tepat untuk menjaga keseimbangan pembuahan kebun kopi di kebun kita masing-masing. Tentunya itu perlu skill, perlu pertimbangan yang sangat begitu matang teman-teman, sehingga pembuahan di kebun kita itu bisa maksimal setiap tahunnya, yaitu dengan cara-cara penyimpanan bahan yang tepat, pemangkasan yang tepat, sortasi yang tepat. Kira-kira seperti itu. Di hadapan kami kali ini ada satu batang kopi, yang mana kopi ini sedang banyak yang memasuki B1 maupun B2. Ada yang masih memasuki B0 untuk saat ini. Tentunya ini sama halnya dengan di daerah teman-teman kesemuanya. Jadi untuk penyimpanan bahan itu perlu kita pertimbangkan bahwasanya bahan B0 yang kita simpan itu akan berbuah untuk 2 tahun kemudian berbuah full ngatum. Maka dari itu kita harus pinter-pinter untuk penyimpanan bahan tersebut. Bahan B0 yang kita simpan, satu contoh yang seperti itu teman. Karena juram tidak bisa saya ke bawah, bisa tapi nanti malah tambah repot untuk nyutingnya. Diumpamakan bahan B0 yang seperti itu, kita simpan bahan itu di B2 maupun di B1, itu terserah. Yang penting bahan itu tidak tumpang tindih, pada intinya seperti itu. Bahan B0 yang kita simpan itu yaitu untuk mendongkrak produktivitas di kebun kita 2 tahun kemudian. Maka dari itu keseimbangan dari bahan B2 ataupun bahan B1 perlu kita pertimbangkan bahwasanya pemangkasan itu bisa kita lakukan meskipun bahan itu masih memasuki B1. Satu contoh yang seperti ini teman-teman. Ini bahan B1 untuk saat ini, pembuahannya seperti ini. Jadi dia full ngatum di B1. Maka ini akan kita pangkas nanti meskipun B1. Lalu B0 itu kita simpan bahannya di B1 ataupun di B2. Bisa kita simpan di B1, bisa kita simpan di B2. Sudah bisa terlihat kalau bahan ini full ngatumnya di B1, diumpamakan sampai 60-70 gogos kayak gini. Diumpamakan. Jadi kita simpan meskipun ini masih memasuki B1. B0 itu kita simpan ulang di situ. Karena yang jelas kalau ngatumnya di B1 maka di B2-nya nanti dia akan berkurang produksinya. Jadi untuk menjaga keseimbangan tersebut kita harus menyimpan ulang B0 itu di B1. Dan tidak kesemuanya harus kita ngatumkan di B1 bahan-bahan tersebut. Bahan-bahan B0 ini bisa kita simpan, ini akan kita buahkan, itu tergantung rezeki kita sebenarnya. Kita cuma ikhtiar seperti ini. Jadi B0 ini kita akan prioritaskan akan berbuah ngatum full di B1 diumpamakan. Kita simpan di bulan 10 awal, di bulan 10 akhir ataupun di bulan 11. Maka dia akan berbuah ngatum di B1. Namun kesemuanya itu tidak harus kita simpan di bulan itu. Kalau saya seperti itu ketika penyimpanan bahan. Untuk menjaga keseimbangan, kita simpan yang di bulan 1 ataupun di bulan 12. Jadi kalau penyimpanan bahan di bulan 12 ataupun bulan 1, maka anggaplah di bulan 1 kita simpan. Maka bahan itu akan berbuah full ngatum dia ketika memasuki B2 nanti. Jadi tidak perlu kita pangkas di situ. Satu contoh ini. Ini ngatumnya di B2 teman-teman. B1 dari sana. Dari pangkal sana B1. Jadi kemarinnya dia memasuki B1 masih berbuah paling tidak 5-6 dompol asnya ini. Jadi dia berbuah ngatum di B2 sekarang.
maka ini kemarinnya tidak saya lakukan pemangkasan. Maka di situ dia akan mempunyai celah untuk tumbuhnya bahan-bahan B0 tersebut. Paling tidak kita simpan yang akan full ngatum itu di B1 itu 3 atau 4 bahan. Ketika dia full ngatumnya di B2, kita simpan itu. Yang kemarinnya memasuki B1, kita simpan, kita lanjutkan paling tidak 3 sampai 4 bahan di situ. Maka di situ akan tumbuh bahan-bahan kembali B0 seperti ini. Dan ada pula yang kita ngatumkan di B1. Kita simpan bahan itu di bulan 10 atau bulan 11 awal. Maka dia akan ngatum full di B1. Satu contoh ini. Kita simpan kemarinnya, maka dia full ngatum di B1 seperti ini. Di B1-nya seperti ini, teman-teman. Jadi yang seperti ini, ketika sekarang ini memasuki B1, maka untuk tahun depan ini akan berbuah, produksinya menurun dari ini. Karena ini sudah fullnya di B1. Maka dari ini kita simpan bahan ini, bahan B0 ini untuk menggantikan yang ini. Makanya yang ini meskipun memasuki B1 untuk saat ini, tahun depan ketika selesai berbuah, dia akan kita pangkas langsung. Namun sebelum pemangkasan ini sudah kita persiapkan lagi penggantinya ini, untuk menggantikan seperti ini. Beginilah cara kami untuk menjaga kestabilan pembuahan kopi seperti ini. Alhamdulillah matayunya sempurna, teman-teman. Ini pun B1. Nih. Seperti ini pun B1. Namun yang ini tidak ngatum di B1-nya. Karena yang ini lebih lambat penyimpanan bahan. Paling tidak yang ini di bulan 1 yang seperti ini. Tapi ketika B2 dia akan full nanti. Nah, ini sudah bahan-bahannya. Banyak sekali tumbuh. Ini masih memasuki B1 sudah bahannya luar biasa. Apalagi nanti di B2 dia mempunyai ruang untuk tumbuh bahan-bahan tersebut. Yang ini ngatumnya di B2, yang ini ngatumnya di B1. Ini satu batang, teman-teman. Yang itu, yang barusan ini ngatumnya di B1-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan yang di bawah itu. 6 bahan ini ngatum di B1 semua. Yang ngatum di B2 1 sampai bawah 2, 3, 4. 4 bahan yang ngatum di B2. Maka kita mempunyai 10 bahan untuk saat ini yang memasuki B1 maupun B2. Yang ini memasuki B1, alhamdulillah sudah full untuk saat ini. Yang ini B1 tapi masih sedikit. Tapi di B2-nya nanti ini akan full. Nanti akan kayak gini B2-nya. Seperti ini, teman-teman. Begitulah cara kami untuk mendongkrak produktivitas buah kopi di kebun kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.